Oke guys, jadi materi yang baru. Ini kasusnya adalah membuat laporan. Kalau kemarin kalian ngerjakan ini sudah belum? Sudah ya? Ini punya kakak tingkatmu. Jadi ada 5 tabel induk, tabel pelanggan, jenis layanan, tabel karyawan, tabel paket kepakaian, paket dekorasi. Jadi ketika klik tabel pelanggan, sheetnya fokus sheet pelanggan titik select rank, fokus ke B8 titik select. Jenis layanan, sheet jenis layanan, ranknya fokus ke B8 juga ya. Jika ingin menampilkan semua data, maka yang akan terfilter adalah data yang ada di sini. Oke? Jika ingin menampilkan data kriteria tertentu, misalnya layanannya pelanggan, data kriterianya, misalnya yang agamanya perempuan. Nah, ada jenis kelamin ya? Sudah. Misalnya Islam. Nah, otomatis yang akan tampil adalah bagian di rank BB. Paham? Itu logika berpikirnya kemarin. Jadi ketika mau dicetak, muncullah seperti ini. Bisa ngikutin? Nggak usah diulang, nanti nonton YouTube aja. Nah, ini logika berpikirnya adalah seperti itu. Nah, logika berpikirnya, jadi kalau ketika selesai, muncul kembali ke menu utama ini. Oke? Selanjutnya adalah yang mau kuajarkan. Ada laporan induk, ada laporan transaksi. Sedangkan laporan transaksi fokus pada tanggal transaksinya ini. Misalnya laporan penerimaan sewa tanggal 4 bulan 8 tahun 2000. Misalnya transaksi tanggal 4 bulan 8 tahun 2021. Ketika diproses, maka akan muncul tanggal 4 bulan 8. Oke? Dengan total penerimaannya sebesar 1.225.000. Jadi ketika dicetak, lahirnya seperti ini. Nah, ini agak salah sedikit, harus direvisi sama aku. Karena ini belum fix revisiannya, dikasihkan ke aku. Total penerimaannya ada di atas di sini ya. Nah, itu sebenarnya logika berpikirnya laporan semua transaksi. Kalau transaksi yang detail nggak dilaporkan ya, yang fokus di sini yang master, karena ada rekap total pendapatannya ini. Dan kriteria ranknya yang difilter adalah kriteria berdasarkan tanggal, termasuk transaksi sewa pakaian berdasarkan tanggal, termasuk transaksi dekorasi dan transaksi pelunasan dekorasi. Nah, transaksi dekorasi juga berdasarkan tanggal. Tempatnya di mana? Nah, tempatnya di Aceh. Aceh. Kada mau dia. Jangan lupa di stop dulu. Baru dia mau. Kita fokus ke sini Aceh. Inilah tempat kriterianya. Nah, ini doang. Ini doang rumusnya. Di sini juga gitu. Di transaksi pakaian master, bagian tanggal, ini doang. Di rank Aceh. Mana Aceh? Oh. Di sini Pak. Nah, ini doang. Nah. Bisa ngikutin? Jadi, tugas kalian adalah bikin rank di Aceh sama AD tanggal. Tanggal harus sama tulisannya dengan tanggal yang di sini. Kalau di sini huruf besar, di sini sebelahnya juga huruf besar. Sekarang, bagaimana menempatkan ini di rumus punya kalian, laporan transaksinya. Nah, kalian lihat baik-baik ya. Langkah pertama adalah aku ambil ininya, nanti kita bagikan ke tempat kalian. Kita ambil coding transaksinya ini ya. Laporan transaksinya, kita ekspor codingnya, terus kita pindahkan ke ini apa nih, music. YouTube Music, kemudian yang ini export lagi, pindahkan ke YouTube Music. Sudah ada Pale. Yang belum ada apa? Induk proses, TR proses, induk menu, TR menu. Sudah ada semuanya ya? Proses lab, TR menu, coba ini export. Yang ini sudah belum tadi? Oh, belum. Ya kan? Yang ini sama yang ini belum. Mana?
Iya, kita tutup ya. Sekarang kita fokus ke tempatmu. Sekarang kita buka file punyamu di data Google Drive Classroom kelas 5 BKP. Kita ini ya, transaksi ya. Punya siapa kita ambil? Chelsea. Pokoknya yang filenya gede. Kalau yang filenya halus-halus kayak gini kada jelas. Tapi ini rusak, nggak jadi. Kedikitan nih ya transaksinya ya. Cari yang banyak transaksinya. Punya siapa? Kalimatus Sadiyah nih ndak ada filenya. Miftahul Jannah. Kena dulu Nurul. Ini ya. Oke. Nah, ini datanya dia. Tanggal ini pastikan formatnya berupa tanggal. Kalau ini formatnya kita lihat apakah berupa tanggal. Klik kanan. Di format cell pastikan formatnya berupa date ya. Kalau bukan date nggak mau dia ngefilter. Nah, ini kita copy. AC berapa? Nih, kita paste di sini. AC9 Ctrl P. Kok nggak mau? Nah, Ctrl C tadi pale. Ulang lagi. Ctrl C. Ctrl V. Baru sebelahnya juga Ctrl V. Karena dia ada kriteria. Nanti dari tanggal sampai tanggal berapa. Dari bulan sampai bulan berapa. Ini aku ajarkan cara singkatnya dulu ya. Belum logika berpikirnya. Karena kalau logika berpikirnya takutnya kamu beleng-beleng duluan. BB8 baru Ctrl V. Terus jangan lupa ininya. Kop judul-judulnya di outputannya di BB6 baru Ctrl V. Nah, sekarang adalah memasukkan rumusnya di tempatnya si Jannah. Insert import file, kita ambil di My Music tadi, tr menu lab sama tr proses lab. TR menu lab kita fokus, ini laporan apa dia? Laporan transaksi. Kita ganti di sini simulasi doang, ini kita buang kopnya karena ada hak cipta di sini. Ada hak kekayaan intelektual yang tidak boleh kita ganggu gugat. Nah, di sini laporan transaksi. Ketika fokus ke laporan transaksi, double klik, dia fokus sheet apa? Transaksi dot select. Paham kan? Kita fokusnya rank B7 dot select. Jadi kita ini dipakai. Nah, debug. Kenapa debug? Ya, ganti aja help kisahnya kan. Nah, ini ketika dia fokus ke sini, help, ketika fokus ke sini masuk ke sini ya. Bisa ngikutin? Nah, ketika dia fokus ke sini, tanggalnya ini kita isi. Tanggal yang di sini. Ada per tanggal, dari tanggal sampai tanggal, per bulan, dari bulan sampai bulan. Kemudian dari bulan sampai bulan tinggal kita pilih di sini, kemudian per tahun, dari tahun sampai tahun. Ini sudah ada logika berpikirnya. Load menu form. Menu form menu utama ya. Kita bikin menu utama deh. Menu form. Jadi biar nggak beleng-beleng. Kenapa nggak mau? Adakah yang sama? Di stop dulu yang tadi. Double klik dulu ini, kita ganti menu form. Oke. Coba lagi kita jalankan. Ini logika berpikirnya di form initialize. Ini rumusnya. Nah, ini rumusnya. Bisa kalian lihat? Nih. Prepaid sub fokus kepada worksheet karyawan ketika pertama kali jalan ya. Nah, kita fokus ke worksheet apa? Misalnya transaksi ketika fokus pertamanya. Kemudian ini karyawan, lupa gua. Karyawan ini maksudnya fokus yang ini deh.
Salah aku. Jadi jangan digatuk. Oke? Data karyawan nih, ibaratnya nanti ada yang melaporkan siapa. Jangan digatuk. Silahkan pakai fasilitas yang ada. Itu rumusnya on query close ini. Jadi kalau ini dimatikan, kalau ditutup, otomatis nutup. Paham nggak yang ini? Ini kalau aku matikan, ketika aku play, baru bisa nutup. Tapi kalau diaktifkan, silahkan pakai fasilitas. Bisa ngikutin? Oke. Ini rumusnya, laporan satu op true, maksudnya ketika dia fokus, otomatis ininya yang dipilih. Laporan yang option yang satu ditruekan. Lanjut, periode 1 option true. Periodenya diaktifkan, periode tanggal. Karena di sini, di user form, ini namanya periode 1, periode 2, periode 3, periode 4, periode 5, periode 6. Kalau ini op 2, op 3, op 4. Terus yang ini namanya apa? Ini TGL 1, ini TGL 2, ini BLN 1, ini BLN tahun 1, ini BLL 2. Nah, ini jadi bermain di sini. Jadi ketika klik di sini per tanggal, maka logika berpikirnya yang TGL 1 yang pesannya itu, TGL 1 pesan tuh ini ya, itunya visible-nya muncul. Yang lainnya ini visible-nya false semua. Sembunyi gitu, nah enggak kelihatan. Paham maksudnya? Kalau yang ini, ininya yang dimunculkan. Yang ini dihilangkan. Mungkin kayak gitu bahasa Banjarnya. Nah, ini logika berpikirnya. False visible-nya. Oke? Kalau yang per tahun, kenapa ada lab ini? Kenapa ada lab? Biar dia bergeser. Nah, supaya kayak gini. Nah, biar dia geser posisinya, enggak di sini. Jadi ada lab. Masalahnya dia menghitung mulai dari 220 tuh nih sini. Set 220 karakter ada di sini. Itu maksudnya logika rumus lab yang ini. Mana tadi? Konsentrasi, jangan beleng-beleng. Nah, ini rumusnya. Oke, lanjut. Kemudian tahun pesan captionnya berubah dari tahun sampai tahun. Jadi ketika dipilih itu, otomatis yang tahun satunya tadi ini, ya kan? Tahun pesannya berubah dari tahun. Kalau ini berubah namanya sampai tahun. Bisa logikanya? Misalnya kayak gini, langsung berubah. Paham? Nggak paham? Ya sudah, pokoknya dengari aja. Nah, di sini 2002, 2003, 2004. Nah, sebentar. Kalau yang nggak paham, ku bikin kayak gini. Logika berpikirnya sebelum kita masuk rumusnya. Nih, ada 2 buah option button. Ada sebuah label. Oke. Ketika label 1 diklik, maka label 1 titik caption, ya kan? Aku itu aku. Ya kan? Kalau option 2 yang diklik apa? Label 1 dot caption, aku itu kamu. Ini logika berpikirnya yang merubah tuh. Paham? 220-nya ini ya. Ku ganti ya. Nih. Ini titik label 1 dot lab. Ku ambil sini 110. Apa maksudnya? Tuh. Paham? Posisinya. 110 itu maksudnya panjangnya ini 110. Kalau 0 gimana kalau 0? Kalau 0 mepet kayak dirimu. Ganti 10. Tuh. Paham? Ini pixelnya dari jarak pertama kali yang ada di sini. Mau ganti warna? Nggak usah. Oke, kita kembali ke yang sini lagi.
Oke, ini sudah paham. Jadi intinya rumusnya itu mengambil data di sini, ketika proses laporan baru munculkan ini. Codingnya tuh sebenarnya di form si activated ini, ketika ini ngejalan. Ini di dalam ini codingnya. Tapi jangan dulu kebuka biar kamu ndak kaget. Nah, rumusnya sebenarnya ini. TR menu laporan ini hide, jangan unload. Bedanya kalau data itu disembunyikan, antara hide gini ya. Ini hide ya. Kalau hide itu ini sembunyi, tapi data ini yang diketik itu masih bisa dibaca sama sistem. Paham? Tapi kalau unload, dia keluar bujuran, datanya tidak ada sama sekali. Makanya ketika ini hide, baru transaksi proses laporan show nanti mengambil data yang ada di sini, yang diinput di sini. Dan datanya ini ketika diinput, secara logika berpindah datanya ke kemana yuk? Ke rank berapa itu? Kita lihat di sini di proses. Ini dia rumusnya. Rumusnya disimpan di AC dengan A, D. Ini kriteria ranknya. Jadi disimpan di situ. Coba kita simulasikan. Nah, selesai dulu ya. Kenapa nih kada mau nih? Nah, aku masukkan tanggal berapa transaksinya dia? Kok tanggal 10 semua? Gantilah, jangan tanggal 10 semua. Tanggal berapa? Tanggal 11. Habis itu? Tanggal 12. Dah, kita bikin ini deh, bikin comment button. Mana sih comment button? Insert, icon. Nggak usah pakai itu ya, pakai rumus saja. Pakai developer aja. Tahu kan bedanya antara insert yang atas sama bawah? Kalau atas pakai makro, kalau yang bawah masuk ke Visual Basic. Nah, kalau yang bawah, tag muncul comment button, tapi posisinya harus klik dulu desain mode. Klik dulu properti kalau mengubah datanya. Yang di sini ya. Ini namanya CMD muncul. Ini namanya laporan. Nah, double klik laporan ini. Form TR menu lab form dot show. Itu rumusnya. Kita save. Keluar dulu desain, klik. Muncul kan? Masukkan tanggal di sini, tanggal 10 bulan 6 tahun 2021. Kita proses. Muncul 1. Ya kan? Muncul 1 kan? Tapi ini rumus-rumus totalnya belum ada di sini ya. Itu nanti ada rumus. Yang penting ini dulu bisa muncul. Coba lagi kembali ya. Dari 10 sampai 12 bulan 6 tahun 2021. Proses. Muncul kan? Bisa. Nah, intinya ada di sini. Terus totalnya kok di mana nih totalnya nih yang dipakai? Kita lihat. Kita lihat. Mana di sini? Selesai. Selesai. Kita lihat totalnya. Rumus total ini coba kita lihat. Di manakah total? Ini apa namanya nih propertinya nih? Label 3 ya. Ini laporan. Di form initialed nih. Di bawah ini label 3 caption sama dengan, jadi totalnya di B17. B17. Jadi ada yang disembunyikannya di BI7, BI7. Jadi di sini kita BI7 sama dengan sum ini aja ngakalinya. Nah, turun ke bawah. Nah, kayak gitu ngakalinya. Jadi sumnya ini diambil datanya, masuklah di situ totalnya. Bapak, tapi Pak kalau misalkan kita pakai sum, terus kita tuh hapus datanya tuh nanti dia jadi ref. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan untuk laporan doang. Yang kita lihat ya. Tuh, muncul kan? Baru cetak. Maaf, Anda salah mengisi tanggal, harusnya dengan format DDMM YYY.
kada penting. Yang pasti ini dulu, rumusnya tuh cuman gampang. Rumusnya masukkan ini, pastikan posisinya sama. Ya nanti MMDD yang kasus nanti aku jelaskan. Cuman pindahkan data ini doang di sini. Cuman pindahkan itu, sisanya rumus yang otomatis dibuat ini. Nah, rumus yang otomatis dibuat ini nanti ku jelaskan. Tugasmu pertama adalah pindahkan dulu ke tempatmu, baru ku jelaskan maksudnya. Kalau enggak, kamu pecah pikiran. Paham kan? Ini karena pertemuan kita tinggal 3 minggu lagi. Aku takut kamu nanti nggak paham. Karena ini ketika pakai kerja, yang penting posisinya sama. Yang penting posisinya di ADAC, di sini ranknya BBBC. Jadi kamu enak, tinggal pakai di tempat kamu kerja. Rumusnya sudah ada. Oke, ini ku ekspor. Mana? Stop dulu ya. Berapa menit sudah?